Oke semua, di dalam video ini gua akan melanjutkan alur cerita, dari manhwa How to Live as a Villain. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk saja ke ceritanya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Seong-hun di part sebelumnya, Ellie mulai mengingat masa lalunya. Di mana saat dia waktu kecil, dia sudah ditinggal oleh ibunya dan dia terpaksa harus tinggal dengan ayahnya yang kejam. Dengan situasi itu Ellie memutuskan untuk membunuh ayahnya dengan cara meracuninya. Mulai dari kejadian itu Ellie selalu menyembunyikan sifat aslinya dengan cara bersikap baik kepada semua orang. Dan bahkan saat di tempat tutorial, Ellie sudah menusuk beberapa lelaki dengan cara menipunya. Oleh karena itu dia mendapatkan titel Cowardly Survivor. Dan sebenarnya Ellie juga sudah mengetahui tentang rahasia dari Moonstone dan rencana Ilwo yang meracuni semua anggota party sebelumnya. Dan saat itu juga dia berpura-pura pingsan untuk mencari kesempatan. Tetapi di saat bersamaan dia melihat Seong-hun yang sedang membunuh Ilwo dan membuka rahasia dari kues itu. Dengan melihat kejadian itu, Ellie memutuskan untuk berpura-pura tertipu dan mempercayai perkataan Seong-hun saat ini. Dan bahkan Ellie juga menerima ajakan Seong-hun untuk party bersama, di mana dia melakukan hal ini dikarenakan Ellie ingin mengetahui siapa Seong-hun sebenarnya. Setelah kejadian itu, Skein memperlihatkan sebuah kastil yang melayang, di mana di dalam kastil itu sedang berlangsungnya pertemuan di antara para dewa yang membahas tentang update untuk dunia The Mission. Dan salah satu dewa memutuskan untuk memberikan sistem rank di dunia itu. Dan juga akan memberikan sebuah misi rank S untuk semua player yang ada di dunia The Mission. Setelah itu terlihat ada beberapa dewa yang membahas tentang beberapa player yang mereka sedang awasi. Di antaranya adalah Dewa Ashura yang sedang mengawasi Mirinae dan Kang Muhan. Dia berpikir bahwa dua player tersebut merupakan player yang cukup bagus. Setelah mendengar hal itu, Dewa Loki memberitahu kalau dia lebih tertarik dengan Seong-hun dibandingkan player lainnya. Mendengar perkataan dari Dewa Loki, dewa lainnya bingung kenapa Loki lebih memilih Seong-hun. Padahal menurut Satan ada player yang lebih baik darinya seperti Zac Efron dari Amerika. Dia merupakan player yang sangat brutal dan sadis di mana dia membunuh hanya untuk bersenang-senang, dan alasan Loki memilih Seong-hun dikarenakan sifat licik yang dimiliki oleh Seong-hun. Setelah pertemuan itu selesai, Skein beralih ke kota The Mission, di mana banyak player yang panik dikarenakan pemberitahuan update yang muncul secara tiba-tiba, di mana di dalam pemberitahuan itu memberikan informasi terkait sistem rank dan quest rank S yang wajib diikuti oleh semua player. Dan dikarenakan adanya misi tersebut, akan terjadi pembaruan sistem saldo di dunia The Mission. Setelah itu Skein beralih ke Seong-hun yang sedang memperhatikan kepanikan di kota dari sebuah restoran. Dan tak lama kemudian terdapat pesan dari inventory yang dimiliki Seong-hun, yang mana Seong-hun mendapatkan dua box hadiah. Hadiah pertama dia dapatkan karena mencapai rank 21 di leaderboard. Sedangkan hadiah kedua dia dapatkan dari Dewa Loki. Setelah melihat hadiah-hadiah itu, Seong-hun memikirkan tentang hadiah yang kedua yang dia dapatkan dari Dewa Loki. Kalau dia merasa pernah mendengar nama Dewa Loki di salah satu film yang pernah dia nonton di dunia sebelumnya. Dan setelah itu dia membuka hadiah tersebut, yang dimana dia mendapatkan sebuah buku skill. Setelah melihat buku skill itu Seong-hun berpikir, kalau skill itu kurang berguna di dalam pertarungan. Tetapi dia bisa memanfaatkan skill ini untuk hal lain. Dan setelah beberapa saat melihat skill-skill yang dia dapatkan, di sini terlihat Ellie yang menghampiri Seong-hun. Di mana Ellie bertanya kepada Seong-hun tentang quest apa yang akan dia ambil selanjutnya. Dan Ellie juga menyarankan beberapa quest kepada Seong-hun, seperti quest Lizardman, Skeleton Army atau Fortress Defense War. Mendengar saran dari Ellie, Seong-hun sempat mengingat tentang informasi yang diberikan Yonggi kepadanya. Di mana di dalam informasi itu, ada seorang spiritualis yang bernama Yu Chaering yang berfokus ke misi mengawal grup. Setelah mengingat hal itu, Seong-hun memutuskan untuk mendatangi Yu Chaering untuk bergabung. Tapi sebelum bergabung ke dalam grup, Yu Chaering meminta Seong-hun dan Ellie untuk menunjukkan status mereka.
Setelah menunjukkan status mereka, Yu Haerin terkejut dikarenakan status mereka berdua hampir setara dengan para ranker. Dan kemudian Yu Haerin menebak kalau Seong Hun ingin menyelesaikan awakeningnya sebelum misi rank S yang akan datang. Mendengar hal itu dari Yu Haerin, Seong Hun menjadi sedikit waspada terhadap Yu Haerin. Setelah itu Yu Haerin juga memberitahu kepada Seong Hun kalau di grup ini memiliki 2 ranker termasuk Seong Hun. Mendengar hal itu Seong Hun langsung melihat ke arah belakang. Ada seseorang yang memakai jubah hitam. Dan setelah melihat dari matanya, Seong Hun seperti mengenal orang itu. Setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba Yu Haerin memberitahu kepada semua anggota grup akan segera ditransfer ke lokasi quest. Mendengar hal itu Seong Hun sempat ingin membatalkan questnya. Tapi sudah terlambat dikarenakan mereka semua sudah ditransfer di lokasi quest tersebut. Setelah tiba di lokasi quest itu, Ellie bertanya kepada Seong Hun kenapa dia ingin membatalkan untuk mengikuti quest ini. Dan saat Seong Hun ingin menjawabnya, tiba-tiba orang yang memakai jubah hitam itu menghampiri mereka berdua. Dan orang tersebut langsung mengarahkan pedangnya ke arah Seong Hun. Di mana maksud orang itu mengarahkan pedangnya? Dikarenakan dia ingin berduel dengan Seong Hun sebelum misi rank S muncul nanti. Melihat hal itu Seong Hun terlihat sedikit panik. Dan dia juga berpikir kalau dia sudah menghindari orang itu sampai sekarang. Dan setelah itu orang tersebut melepaskan jubahnya. Dan ternyata orang itu adalah Mirinae. Setelah itu Seong Hun bertanya kepada Mirinae dengan mengatakan, "Kenapa kau terus mengikuti dan menghalangiku?" Dan kemudian Mirinae menjawabnya dengan mengatakan, kalau dia ingin bertarung dengan Seong Hun sekali saja. Dan alasan dia ingin bertarung adalah karena Seong Hun merupakan orang yang cukup kuat untuk bisa melampauinya. Mendengar perkataan dari Mirinae Seong Hun langsung menyanggahnya dengan mengatakan, "Kalau aku lebih lemah darimu, kalau aku melawanmu Nona Mirinae, maka aku akan kalah dalam hitungan detik." Setelah mendengar itu dari Seong Hun, Mirinae berpikir, kenapa Seong Hun begitu benci pertarungan? Dan setelah itu dia bertanya lagi kepada Seong Hun, apakah aku tidak layak untuk bertarung melawanmu? Mendengar hal itu Seong Hun menjawabnya kalau, aku benar-benar lemah. Dan aku juga tidak sekuat apa yang dipikirkan. Melihat percakapan Mirinae dengan Seong Hun, Ellie memberitahu mereka berdua kalau mereka tertinggal dari anggota grup yang lainnya. Melihat hal itu mereka pun memutuskan untuk berjalan menyusul anggota grup yang ada di depan. Dan di saat berjalan Ellie bertanya kepada Seong Hun, siapa sebenarnya orang yang memakai jubah itu? Mendengar pertanyaan dari Ellie, Seong Hun menjawabnya, kalau orang itu adalah salah satu ranker yang ada di kota dan dia adalah The Magic Sword atau biasa dipanggil Mirinae. Mendengar hal itu Ellie sangat terkejut, dan dia tidak menyangka kalau akan menjalankan quest bersama salah satu top ranker. Dan setelah dari pembicaraan itu, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan seluruh anggota grup. Dan kemudian terlihat Yu Haerin yang sedang memberikan arahan untuk menghadapi para orc. Dan dia juga meminta kepada Mirinae dan Seong Hun untuk mengatasi bagian depan dan sisi kanan. Dan setelah itu terlihat para monster orc yang mulai menyerang. Melihat hal itu, seluruh anggota grup langsung menyerang ke arah orc-orc tersebut. Dan di saat itu juga Mirinae langsung maju ke bagian paling depan untuk menghabisi para orc itu dengan sangat cepat. Melihat apa yang dilakukan Mirinae, semua anggota grup sangat terkejut termasuk dengan Seong Hun. Dan di sini Seong Hun sempat berpikir, apa jadinya kalau dia bertarung dengan Mirinae nanti? Dan dengan melihat kemampuan bertarung dari Mirinae, Seong Hun berencana untuk menggunakan cara licik, jika dia bertarung dengan Mirinae nantinya. Setelah mereka menghabisi seluruh monster orc, Yu Haerin memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan dia juga ingin membagikan makanan ke seluruh anggota grup. Melihat hal tersebut Seong Hun menawarkan diri kalau dia ingin membantu Yu Haerin untuk membagikan makanan. Setelah mendengar itu dari Seong Hun, Yu Haerin terlihat sangat senang. Dan kemudian saat sedang membagikan makanan, Seong Hun berencana untuk memberikan racun di makanan yang akan dia berikan kepada Mirinae. Dan dengan racun itu Seong Hun berharap dia bisa menang melawan Mirinae.
Setelah itu Skein berpindah ke Mirinae yang sedang menikmati makanan yang diberikan oleh Seong-hun. Dan saat dia sedang memakannya, tiba-tiba dia mendapatkan pemberitahuan dari skillnya kalau di makanan itu terdapat racun yang dapat menurunkan kemampuannya. Dan saat menyadari hal itu Mirinae langsung mengaktifkan skill anti racun yang dia miliki. Dan setelah itu Mirinae menghampiri Seong-hun untuk memberitahu Seong-hun kalau kemungkinan para goblin dan orc sudah meletakkan racun di dalam makanan yang mereka makan. Mendengar hal itu Seong-hun sangat terkejut. Dia berpikir bagaimana bisa Mirinae mengetahui hal itu. Tapi untung saja Mirinae tidak mencurigainya. Dan kemudian di sini terlihat kalau Ellie sedang memperhatikan pembicaraan Seong-hun dan Mirinae. Dan dia juga berencana ingin membantu Seong-hun dengan cara mendekati Mirinae. Dan setelah itu dia juga memberikan sedikit kutukan pelemah ke Mirinae. Tetapi hal itu langsung disadari oleh Mirinae, dikarenakan skill yang dia miliki aktif. Dan saat itu juga Mirinae berteriak ke arah Ellie, yang dimana Mirinae meminta Ellie untuk memberitahu Seong-hun dan Yu Haerin kalau ada seseorang yang memasang sebuah kutukan kepadanya. Dan Mirinae beranggapan kalau mungkin ada seseorang yang mengincar grup mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mirinae, Ellie sangat terkejut di mana dia berpikir, bagaimana bisa Mirinae mengetahui kutukan yang seharusnya tidak bisa dideteksi. Dan karena dia tidak ingin dicurigai, Ellie langsung memberitahukan informasi yang diberikan Mirinae kepada Yu Haerin. Mendengar informasi tersebut Yu Haerin merasa kalau ada yang aneh. Karena menurutnya baru kali ini ada monster yang memakai racun dan kutukan di daerah ini. Dan setelah itu Yu Haerin meminta seluruh anggota grup untuk berjaga-jaga di daerah tersebut. Dan setelah beberapa saat dari kejadian itu, Mirinae kembali mendatangi Seong-hun, di mana dia meminta Seong-hun untuk berduel dengannya. Mendengar ajakan duel dari Mirinae, Seong-hun merasa kalau dia sudah tidak bisa membuat alasan lagi untuk menolaknya. Mau tidak mau Seong-hun terpaksa menerima duel tersebut. Tetapi di sini Seong-hun memberikan syarat, yaitu untuk membatasi diri dengan 10 pukulan saja. Karena jika mereka terlambat maka quest ini akan terjadi masalah. Mendengar syarat dari Seong-hun, Mirinae menyetujuinya. Dan kemudian Seong-hun mengajak Mirinae untuk pindah tempat untuk bertarung. Setelah berpindah tempat mereka berdua siap untuk bertarung. Dan kemudian Mirinae langsung menyerang ke arah Seong-hun dengan sangat cepat. Melihat hal itu Seong-hun langsung menggunakan skill driving steps-nya untuk menghindari semua serangan yang dilancarkan Mirinae. Dan di sini Seong-hun berencana ingin memancing Mirinae ke jebakan yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tetapi di saat bersamaan Mirinae kembali menyerang Seong-hun, yang mana serangan mendadak ini membuat Seong-hun melepaskan pedangnya. Dan tanpa dia sadari Seong-hun terkena jebakannya sendiri, yang mana membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan saat itu juga Seong-hun tanpa sengaja menendang kaki Mirinae. Dan saat Seong-hun ingin menahan keseimbangannya dengan menggunakan tangannya, lagi-lagi tanpa disengaja ayunan tangan dari Seong-hun mengenai tepat di dagunya Mirinae, sehingga membuat Mirinae terjatuh. Melihat hal itu Seong-hun merasa sangat beruntung karena dia bisa menang dari pertarungan itu. Dan setelah itu terlihat Mirinae yang mulai bangun. Dan di saat itu juga Mirinae bertanya kepada Seong-hun dengan mengatakan, apakah kau sudah menguasai skill martial art tangan kosong? Mendengar pertanyaan itu dari Mirinae, Seong-hun menjawabnya kalau dia belum sama sekali mempelajari ilmu martial arts. Mendengar hal itu dari Seong-hun, Mirinae berpikir kalau di dalam pertarungan sebelumnya, Seong-hun sudah memprediksi semua pergerakan dan serangannya, sehingga membuat Seong-hun dapat mengalahkannya dengan mudah. Dan setelah itu Mirinae mengakui kekalahannya kepada Seong-hun. Dan juga Mirinae meminta Seong-hun untuk bertarung dengannya suatu hari nanti. Mendengar permintaan dari Mirinae, Seong-hun mengatakan kalau dia akan siap kapan saja. Dan setelah dari pertarungan pada hari itu Mirinae mulai menghindari Seong-hun, bahkan saat misi pengawalan selesai Seong-hun hanya melihat Mirinae dari kejauhan.
Oke, semuanya itu merupakan part kelima dari alur cerita, manhwa How to Live as a Villain. Untuk part selanjutnya akan segera di-upload, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan part selanjutnya.